Halo semuanya, pada kali ini saya akan membahas topik terkait, eee, risiko dari valuta asing itu sendiri. Nah, risiko valuta asing itu, berupa potensi kerugian akibat perubahan nilai tukar mata uang. Nah, ketika perusahaan itu melakukan transaksi dalam mata uang asing seperti USD, Euro, atau Yen, nah maka nilai rupiah terhadap mata uang tersebut bisa naik atau turun sehingga menimbulkan risiko. Nah, ada 3 jenis resiko utama dalam resiko valuta asing, yaitu pertama risiko dari transaksinya, terjadi, ketika nilai tukar berubah sebelum pembayaran dilakukan. Terus, risiko translasi, yang di mana muncul saat laporan keuangan perusahaan multinasional dikonsolidasikan. Yang ketiga itu resiko ekonomi, yang di mana dampak, perusahaan terhadap daya saing perusahaan akibat perubahan dari kurs tersebut. Nah, kenapa sih resiko valuta asing itu perlu dikelola? Jadi resiko valuta asing ini tidak dikelola dapat menyebabkan biaya impor menjadi lebih mahal, laba perusahaan berfluktuasi, ketidakpastian dari arus kas, dan masalah pada perencanaan anggaran dan investasi. Karena itu, perusahaan perlu strategi untuk menstabilkan dampak dari perubahan kurs. Selanjutnya itu terkait strategi pengelolaan dari risiko valuta asing. Ada dua kelompok besar dari strategi ini terkait strategi internal dan strategi eksternal. Yang bisa dilakukan dari sisi strategi internal itu merupakan teknik yang dilakukan tanpa menggunakan instrumen dari derivatif. Nah, itu misalnya itu natural hedging, leading dan lagging, dan currency netting. Nah, yang kedua itu terkait, strategi eksternal dengan derivatif. Nah, strategi ini tuh menggunakan instrumen keuangan untuk melindungi risiko nilai tukar. Yang pertama itu bisa, dari forward kontrak perusahaan, yang kedua itu menggunakan future, yang ketiga option, dan yang terakhir itu swap valuta asing atau FX swap. Nah, kesimpulannya dapat kita simpulkan bahwa pengelolaan risiko dari, valuta asing ini tuh sangat penting untuk menjaga kestabilitasan arus kas dan profit dari perusahaan. Dengan mengalami jenis risiko dan mendalami strategi hedging, baik internal maupun risiko, eksternal dan, instrumen derivatif, perusahaan dapat, mungkin untuk meminimalkan dampak negatif dari fluktuasi harga kurs. Oke, baik. Terima kasih.